Eh, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Ratna, Pak Satria, beserta staf dari Kementerian Dalam Negeri, rekan-rekan perangkat desa, pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang berbahagia. Salam sejahtera tentunya. Tidak lupa juga kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting yang dilakukan oleh pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan meminta informasi kejelasan terkait dengan permohonan Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk menerbitkan nomor induk aparatur pemerintah desa atau NIAPD atau NIPD yang itu merupakan keinginan atau bagian dari keinginan baik Kementerian Dalam Negeri maupun perangkat desa itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, melatari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di bab pendahuluan bahwa desa diakui dan dihormati dalam sebuah sistem ketatanegaraan atau NKRI. Nah, dalam hal ini kami berusaha agar bentuk pengakuan itu merupakan juga diberikan pada aparatur pemerintah desa. Kemudian kalau kita rujuk dengan pasal 71 PP 4347 yang di situ disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa diberikan pakaian dinas dan atribut. Dalam hal ini pakaian dinas dan atribut bisa juga dengan nomor induk aparatur pemerintah desa. Apalagi kalau kita hubungkan dengan pasal 508 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di situ jelas disebutkan bahwa barang siapa menggunakan seragam tanpa wewenang di muka umum yang seragam itu ditetapkan untuk pegawai negeri sipil atau pejabat negara sehingga dia bisa dipandang sebagai pejabat itu, maka dapat dituntut dengan ancaman pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp4.500. Berbekal dari itu maka kita meminta pada Kementerian Dalam Negeri untuk berkenan menerbitkan regulasi tentang nomor induk aparatur pemerintah desa. Karena dengan nomor induk itulah kita satu diakui secara nasional bahwa kita ini aparatur pemerintah desa, yang tentunya dengan nomor induk aparatur pemerintah desa itu kita juga bisa menginventarisasi secara menyeluruh terkait dengan perangkat desa itu sendiri. Oleh karena itu Pak Satria, Bu Ratna maupun teman-teman yang lain memohonkan ada penjelasan secara komprehensif mengapa dan kenapa kita bahas, kita usulkan mulai awal tahun 2020, kemudian di 2020 akhir sudah ada draft yang terkait dengan regulasi NIPD itu. Kemudian pada tanggal 4 April kalau tidak salah tahun 2021 sudah mengundang beberapa perwakilan bupati se-Indonesia yang itu belum juga kelar sampai saat ini. Demikian sebagai mukadimah atau pendahuluan apa yang kami sampaikan mewakili Pak Dito. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan, penjelasan secara detail apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan di dalam rangka keinginan teman-teman perangkat desa untuk mendapatkan nomor induk aparatur pemerintah desa. Demikian, ada kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Sekjen.
Dapat kami informasikan sampai sejauh ini sudah ada 97 rekan yang sudah bergabung. Tentu satu apresiasi tersendiri buat rekan-rekan di seluruh Indonesia. Tanpa mengurangi waktu lagi, monggo silakan Bu Ratna untuk memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan penyampaian dari Pak Sekjen tadi. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Ratna. Atau mungkin Pak Satria yang akan memulai. Silakan. Ya, Singapura, Pak. Silakan Bu Ratna. Atau lady first dulu, Ibu Ratna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu Ratna silakan untuk memberikan penyampaian. Saya dari Jambi, Desa Piku Tanjung, Kabupaten Merangin, Pak. Ya, mohon maaf untuk rekan yang Jambi, mohon di-unmute dulu. Ini Oke. Waktu kami berikan untuk Ibu Ratna, Kementerian Dalam Negeri. Silakan Ibu Ratna. Mic-nya buka. Ya, baik. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis sedikit. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PPDI, Bapak Mujito. Yang kami hormati Bapak Sekjen PPDI, Pak Sarjoko. Yang kami hormati rekan kami, Pak Kasubdit Kewenangan, Bapak Satria Gunawan, dan yang kami banggakan dan kami muliakan Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam webinar Rapat Koordinasi PPDI pada malam hari ini. Tentu saja tidak panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat dan membuat rasa kita khawatir. Syukur alhamdulillah kita masih dapat bertemu walaupun harus melalui Zoom meeting. Namun demikian semoga pertemuan melalui Zoom meeting ini tidak mengurangi makna, maksud dan tujuan dari pertemuan ini agar tercapai hasil yang baik. Sebelumnya kami juga mohon maaf Pak Direktur sedianya hadir bergabung, namun demikian karena ada satu dan lain hal beliau menugaskan kami dan Pak Tena juga ada Ibu Presiden dan Ibu ya untuk bergabung bersama Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini, dan kita akan bersama-sama berdiskusi dengan topik terkait dengan penerbitan nomor induk secara nasional, tantangan dan hambatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan perangkat desa ini banyak sekali dinamika yang terjadi. Tugas kami sehari-hari itu banyak sekali surat masuk, kemudian juga konsultasi dari teman-teman daerah, baik dari Dinas PMD maupun juga dari teman-teman PPDI yang berkonsultasi langsung kepada kami di kantor, dan juga kami
menanggapi beberapa surat-surat tanggapan mengenai permasalahan perangkat desa. Dari tugas-tugas kami sehari-hari yang kami hadapi, kami identifikasi, kami inventarisir, itu rata-rata permasalahannya yang paling sering adalah dengan pemberhentian perangkat desa dengan tidak mempedomani ketentuan atau regulasi yang berlaku. Kemudian yang berikut juga terkait dengan masa jabatan sekretaris desa di mana berstatus sebagai PNS. Kemudian permasalahan yang berikut adalah terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang diangkat sebelum Undang-Undang 6 tahun 2014. Kemudian juga ada terkait masalah status staf perangkat desa yang diangkat sebelum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kemudian juga terkait dengan mutasi perangkat desa dan juga ada permasalahan terkait dengan tidak adanya calon yang mendaftar menjadi perangkat desa karena alasan pendidikan. Itu antara lain dinamika permasalahan terkait perangkat desa yang kami hadapi sehari-hari di dalam kami melaksanakan tugas. Kemudian juga terkait dengan siltap, ya, siltap perangkat desa ini memang juga menjadi permasalahan karena mungkin belum semua teman-teman perangkat desa memperoleh siltap yang sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan yaitu PP 11 tahun 2019. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk untuk solusi atau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah kami tadi, antara lain kami menerima konsultasi dari Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, baik dari teman-teman PPDI ataupun juga dari Dinas PMD yang menangani. Selain itu juga, selain konsultasi langsung, kami juga telah menerbitkan atau mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati, Wali Kota, perihal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Ini utamanya untuk meminimalisir adanya pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan regulasi. Kemudian langkah strategis kami yang berikutnya adalah melakukan pembahasan terkait pengadministrasian kepala desa dan perangkat desa berbasis IT. Nah, pada malam hari ini mungkin pembahasan kita akan lebih fokus terkait dengan pembahasan terkait administrasi kepala desa dan perangkat desa yang berbasis IT melalui pemberian nomor induk yang diatur nantinya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau teman-teman menyebutkan NIPD itu adalah nomor induk perangkat desa, atau ada juga yang menyebutkan nomor induk aparatur pemerintah desa. Namun dari pembahasan kami secara internal baik di subdit kami maupun internal di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, nomenklatur yang kami gunakan adalah nomor induk pemerintah desa. Jadi artinya nomor induk ini bukan hanya diberikan kepada perangkat desa, tetapi juga kepada kepala desa. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Sarjoko tadi sudah benar, Pak. Kami sudah mempunyai rancangan. Nah, ini Pak Satria Gunawan bersama tim kami inilah yang artinya pada awal-awal itu
menginisiasi untuk menyusun rancangan Permendagri tersebut. Nah, di dalam rancangan tersebut maksud dan tujuan dari penerbitan nomor induk pemerintah desa ini adalah sebagai upaya untuk melakukan tertib administrasi yang terintegrasi, artinya data dari desa pemerintah desa. Kemudian juga tujuan dari nomor induk pemerintah desa ini adalah sebagai langkah awal untuk menetapkan dan memberikan nomor induk bagi teman-teman pemerintah desa. Bapak dan Ibu yang sebetulnya terkait dengan data ini kami di pusat juga sangat membutuhkan minta tolong ke Pak Sarjoko untuk mengkompilir data perangkat desa di seluruh Indonesia yang dimiliki oleh PPDI. Nah, hal ini karena Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu itu akan melaksanakan vaksinasi kepada seluruh aparatur pemerintah desa, dan memang data ini sangat sulit ya Pak Sarjoko. Betul Ibu. Ya, kami juga tidak memperoleh data yang valid, yang konkret yang diberikan oleh teman-teman PPDI, dan kami juga meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Kota juga agak kesulitan juga untuk untuk mengkompilir data-data dari teman-teman perangkat desa. Oleh karena itu memang pemberian nomor induk atau penerbitan nomor induk ini menjadi urgent. Artinya kita nantinya akan memperoleh data yang valid, baik itu dari pemerintah pusat maupun sampai pemerintah desa, itu datanya terintegrasi. Ini sebetulnya cita-cita kita ya, cita-cita kita bersama, agar selain itu juga mungkin untuk selain untuk tertib administrasi untuk teman-teman pemerintah desa juga ada legalitas sebagai aparatur pemerintah desa. Kemudian di dalam rancangan Permendagri itu ruang lingkup yang kita susun itu selain juga penerbitan nomor induk pemerintah desa, juga ada sistem informasi administrasi pemerintah desa. Nah, sistem informasi ini nanti akan di dalam aplikasi begitu, Pak. Nah, ini juga artinya ini juga membutuhkan resources yang tidak mudah juga untuk nantinya di dalam bentuk sistem informasi. Kemudian setelah itu juga kita nanti akan menerbitkan kartu identitas. Jadi seperti name tag yang kita pakai untuk PNS itu name tag. Nah, itu antara lain ruang lingkup di dalam rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri yang kita susun. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagaimana yang disampaikan tadi memang pada tahun 2020 sudah ada rancangannya, kemudian kita melakukan di 2021 ini kita melakukan rapat internal di lingkungan subdit kami, Direktorat Penataan, kemudian juga di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan mengundang teman-teman dari direktorat lain dan juga dari bagian perundang-undangan sekretariat. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa untuk pengundangan peraturan Menteri Dalam Negeri
memang ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dan tahapannya lumayan panjang, Bapak. Yang pertama Ya. itu kita inisiator ini melakukan pembahasan internal sampai dengan ditetapkan menjadi rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian selanjutnya inisiator ini mengajukan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri kepada bagian perundang-undangan unit kerja eselon 1. Kemudian bagian perundang-undangan melakukan pembahasan dan harmonisasi bersama pemerakarsa atau inisiator bersama kami. Kemudian setelah itu baru diajukan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri ini ke Biro Hukum. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dilakukan pembahasan dan harmonisasi bersama bagian perundang-undangan dan juga kami. Selanjutnya ini Biro Hukum mengajukan rancangan kepada staf khusus. Jadi sekarang ini ada tahapan baru, Pak, mengajukan rancangan kepada staf khusus Menteri Dalam Negeri. Nah, ini kita juga lakukan pembahasan di situ bersama staf khusus. Kemudian jika itu sudah dilalui, baru Menteri Dalam Negeri menetapkan rancangan peraturan dalam negeri dan melalui Biro Hukum mengajukan kepada Kemenkumham. Kemudian di Kemenkumham juga yang dilakukan harmonisasi dan mengundang. Itu adalah tahapan proses dari penyusunan peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan langkah yang begitu panjang yang sudah kita lalui adalah langkah yang pertama tadi ya, bahwa kita sudah melakukan diskusi, kemudian sudah dibahas di internal kita, nanti akan kita lanjutkan ke tahapan atau proses berikutnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga selain artinya langkah-langkah atau prosedur yang sudah baku, kami juga melakukan diskusi dengan Biro Hukum terkait dengan upaya percepatan untuk rancangan Permendagri yang kita harapkan ini supaya segera terbit. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kendala yang dihadapi oleh kita itu setelah berdiskusi panjang lebar itu ternyata tidak ada urgensi dari Permendagri terkait dengan nomor induk pemerintah desa karena tidak diamanatkan di dalam peraturan yang lebih tinggi, misalnya di dalam undang-undang. Begitu. Ini dari diskusi kami bersama dengan teman-teman maupun pakar. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah kami antara lain melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait, kemudian kami juga melakukan inventarisir permasalahan dan juga melakukan penyempurnaan atau merevisi kembali rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah kami susun. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya pimpinan sangat mendorong terkait dengan penerbitan nomor induk ini. Namun demikian memang terus terang saja kami terbentur dengan
Itu tadi yang kami sampaikan bahwa artinya tidak ada urgensi untuk menerbitkan Permendagri tentang nomor induk perangkat desa. Kami sudah berusaha, sudah berupaya sebagaimana yang disampaikan Pak Sarjito tadi bahwa pada sekitar bulan April memang kami mengundang teman-teman dari kabupaten, kota, minta saran dan masukan terkait dengan penyusunan nomor induk ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kami juga tentu saja mohon saran dan masukan dari teman-teman PPDI apa yang kira-kira bisa menjadi apa ya menjadi kuat atau legalitas dari penerbitan nomor induk ini. Jadi dari masukan-masukan yang disampaikan oleh baik dari teman-teman kabupaten, kemudian dari mungkin nanti dari Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti akan kita olah, nanti akan kita sempurnakan lagi rancangan Permendagri sebetulnya sudah siap sebetulnya. Dan sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa rancangan peraturan Menteri ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, ini atas saran Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk segera menyampaikan rancangan. Namun demikian hingga saat ini memang belum ada disposisi atau arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri terkait hal tersebut. Demikian mungkin Pak Sarjoko hal-hal yang dapat disampaikan terkait dengan tantangan atau hambatan dari penerbitan nomor induk pemerintah desa. Mungkin nanti kita lebih banyak berdiskusi, kemudian juga tentu saja kami mohon saran dan masukan dari teman-teman sekalian terkait dengan hal yang telah kami sampaikan. Demikian untuk sementara Pak Sarjoko, terima kasih. Siap Ibu, ya. Ya, baik. Nah, terima kasih untuk pemaparannya panjang lebar, satu informasi yang luar biasa. Artinya kami paham bagaimana prosesnya, bagaimana hambatannya. Tentu kami berharap malam ini juga ada beberapa masukan dari rekan-rekan yang mungkin bisa menjadi solusi ataupun jalan keluar dari hambatan tersebut. Menginjak acara selanjutnya mungkin Pak bisa kita lanjutin ke Pak Satria Gunawan untuk memberikan sedikit pencerahan buat kami. Silakan Pak dan tempat Pak Satria, kami persilakan. Lanjut Pak, lanjut nyimak, lanjut. Oke. Mungkin Mas Joko. Baik, Mas Arief, menanggapi apa yang tadi disampaikan Bu Ratna, saya ingin menyoroti yang terkait dengan kendala. Karena memang kalau pemerintah mengatakan tidak ada urgensi, karena tidak ada aturan di atasnya yang mengamanatkan, saya jujur kurang sependapat. Karena di ketentuan umum tentang Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sudah diberikan amanat bahwa di ketentuan umum itu memberikan gambaran utuh tentang pemerintahan desa. Bentuk pengakuannya adalah salah satunya memberikan nomor induk kepegawaian. Itu menurut saya. Yang kedua, Ibu, di pasal 71 tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kepala desa dan perangkat desa itu diberikan atribut dan pakaian dinas. Pada waktu kami sowan ke Pak Hudori, Sekjen Kemendagri, sekaligus berkenalan dengan beliau,
penggantinya Pak Hadi Prabowo, itu juga sudah kita sampaikan agar nomor induk aparatur pemerintah desa juga merupakan atribut, juga merupakan bagian dari atribut maupun bagian dari pasal itu. Karena di pasal itu bisa sebagai rujukan kalau menurut kami agar itu bisa dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan nomor induk aparatur pemerintah desa. Kemudian kalau kita lihat di Permendagri nomor 84 2015 tentang SOTK, di situ juga bisa memungkinkan, kalau menurut kami bisa memungkinkan agar itu diberikan juga dengan nomor induk aparatur pemerintah desa. Kalau toh regulasi Permendagri yang baru tidak memungkinkan, bisa dengan merevisi Permendagri 84. Seperti ketika pada waktu itu Bu Yayu, Bu Yanti, Bu Lisbeth menginisiasi revisi tentang Permendagri 83 yang menjadi Permendagri 67 tahun 2017. Dengan demikian Ibu, upaya Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan nomor induk pemerintah desa, kalau menurut tadi Ibu sampaikan, kami berharap agar kendala itu bisa teratasi dengan mungkin Ibu. Kalau kami nanti diminta untuk memberikan naskah akademiknya, insya Allah kami siapkan Ibu. Dengan demikian para pemangku kebijakan di tingkat nasional bisa memahami kegalauan dan kegundahan kami. Orang yang diberikan gaji oleh negara harusnya terinventarisasi dan punya kejelasan status. Kami ini pegawai yang luar biasa, tidak mengenal jenjang karir, tidak mengenal masa jabatan, artinya yang jabatan 1 tahun dengan yang 20 tahun gajinya sama, kita pun sudah bisa menerima, tidak ada persoalan. Namun demikian, status kepegawaian teman-teman perangkat desa ini tidak ada. Kadang-kadang Ibu, kita di dalam melaksanakan tugas itu bersinggungan terus dengan masyarakat, tetapi kita tidak punya kejelasan status sebagai aparatur pemerintah desa. Maka oleh karena itu kami sangat berharap nanti teman-teman juga kami mohonkan untuk memberikan masukan. Dasar yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa juga sebagai rujukan. Kalau dalam bahasa hukum Ibu ada namanya jurisprudensi. Ini saya analogkan saja ya Ibu, bukan berarti terus kemudian menjadi suatu keharusan, karena kebetulan disiplin ilmu Ibu sama dengan kami. Keputusan hakim yang terdahulu yang tidak diatur di dalam perundang-undangan dan dijadikan pedoman. Nah, maksud saya sudah ada beberapa kabupaten yang melakukan peregistrasian atau memberikan nomor induk aparatur pemerintah desa. Ini sudah cukup banyak. Kemarin Ibu, kami datang ke Sumatera Selatan, disambut luar biasa oleh Pak Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian se-Sumatera Selatan langsung diberikan nomor induk aparatur pemerintah desa. Ini mungkin juga bisa, tadi saya sampaikan, menganalogkan, kalau dalam bahasa hukum ada jurisprudensi, ada ketetapan yang sudah ada bisa dipakai sebagai rujukan. Begitu kurang lebihnya Ibu, mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan pemahaman atau memberikan masukan, tetapi setidak-tidaknya Ibu, sebagai orang yang digaji negara harusnya terinventarisir. Masa menggaji orang tidak tahu namanya? Mungkin Ibu hanya tahu Sarjoko sama Mujito karena sering matur, Sarjoko Mujito itu perangkat desa. Status pegawainya apa ya? Pegawai negeri bukan, honorer bukan, buruh bukan. Kalau tadi sudah saya sampaikan Ibu, kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana, saya itu bisa memperkarakan mereka semua, para perangkat desa ketika menggunakan seragam Korpri, seragam miliknya ASN. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Terima kasih Pak Sarjoko atas saran masukan, ini sangat berharga bagi kami Bapak. Memang sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa sebetulnya kami Pak Sarjoko juga sudah tahulah kalau Pak Direktur, Pak Dirjen sangat sepakat untuk penerbitan nomor induk ini. Namun demikian yang kami sampaikan tadi bahwa kami itu memang terganjal atau hambatan kami adalah di tidak adanya peraturan yang lebih tinggi yang untuk mengamanatkan penerbitan nomor induk ini. Namun demikian tadi Pak Sarjoko sudah memberi masukan, mungkin itu bisa juga menjadi bahan kita untuk revisi dari rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Perlu kami sampaikan juga Pak Sarjoko pada saat melakukan rapat koordinasi dengan beberapa teman dari beberapa kabupaten kota terpilih yang kami undang, itu memang kabupaten kota sudah banyak yang menerbitkan nomor induk ini, antara lain Bangka Belitung, kemudian di Banten juga sudah, kemudian dari Sumatera Selatan ada, memang sudah banyak Pak. Dan kami juga memang pimpinan kami Pak Direktur juga beberapa kali menyarankan agar mempersilahkan kabupaten untuk membuat regulasi terkait dengan penerbitan. Namun demikian nanti apabila peraturan Menteri Dalam Negeri, artinya yang secara nasional sudah disahkan, sudah jadi, teman-teman kabupaten agar menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang sudah disahkan oleh Pak Mendagri. Itu kami sampaikan berulang-ulang Pak. Dan memang dari sudah menerbitkan nomor induk ini, kami melihat memang artinya pemberhentian perangkat desa ini lebih dapat ditekan, dapat diminimalisir. Jadi memang penting, sangat urgent. Mungkin itu dulu tanggapan. Ibu. Satu lagi Bu. Nanti kami teman-teman perangkat desa seperti tadi disampaikan oleh Bu Ratna, data perangkat desa se-Indonesia, kami mohonkan teman-teman yang hadir di sini ikut membantu. Ya, memang berat tugas dari Kementerian Dalam Negeri. Saya masih ingat betul Ibu, tanggal 3 Februari 2020 Kementerian Dalam Negeri mengirim surat kepada Bupati Wali Kota seluruh Indonesia untuk mengumpulkan data kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia. Dan alhamdulillah mungkin baru 30% ya Ibu ya yang masuk. Nah, oleh karena itu pada rekan-rekan saya juga minta tolong data perangkat desa seluruh Indonesia ini bisa benar-benar bisa kita wujudkan melalui organisasi kita. Kita sudah ada di 25 provinsi, 328 kabupaten, masa tidak bisa sih mengumpulkan data itu. Sehingga ini juga memperlihatkan bahwa PPD ini kompak dan solid. Begitu. Kemudian Ibu, mohon maaf saya masih matur lagi. Di dalam tata perundang-undangan, ada Undang-Undang Dasar 45 yang di situ disebutkan, saya pasalnya agak lupa, bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Saya tidak hafal betul pasalnya, tetapi bunyinya kurang lebihnya seperti itu. Kalau di atasnya undang-undang tidak ada, masih ada satu lagi Ibu, cantolannya adalah moral. Di tata urutan perundang-undangan, moral itu jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau mengatakan tidak ada cantolannya,
kita lihat banyak sekali jalan yang bisa kita pakai untuk menyegerakan nomor induk aparatur pemerintah desa. Karena sekali lagi saya sampaikan perangkat desa ini digaji oleh negara, tetapi negara tidak tahu jumlah berapa perangkat desa itu. Karena sistem penggajian yang sekarang ini dengan PP tetap menggunakan rumus minimal DAU setelah minimal 10% dari DAU setelah dikurangi DAK menjadi ADD. ADD itu menurut PP 11 maka diperuntukkan untuk gaji kepala desa dan perangkat desa. Pertanyaannya jumlahnya berapa? Kita tidak tahu. Kalau jumlah kepala desa mungkin bisa dengan menghitung jumlah desanya. Jumlah sekretaris desa bisa menghitung dengan jumlah desanya. Tetapi kalau jumlah perangkat desa tidak mungkin menghitung dengan jumlah desanya. Kita sering mengasumsikan satu desa 10 perangkat desa, maka ketika kalikan 74.596 desa, kurang lebihnya seperti itu. Begitu. Tetapi saya mohon Pak Satria, Mas Arief, Pak Satria juga berkenan untuk menanggapi karena beliau juga dulu pernah ikut menginisiasi itu. Gitu, Mas Arief. Ya, terima kasih. Mungkin sudah waktunya nih Pak Satria untuk memberikan pencerahan buat kita. Silakan Pak Satria. Bisa aja Pak Joko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Izin Bu Ratna, Bu Restia ya, ada AI di situ. Baik, terima kasih Pak Joko, Pak Moderator. Intinya, rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang nomor induk pemerintah desa ini, satu kata kuncinya, yaitu solusi. Pak Joko. Ya. Saya sependapat. Itu salah satu solusi. Jadi apa yang diterangkan Bu Ratna tadi, saya juga mengalami Pak. Karena dalam hal ini saya termasuk pelaku lah awalnya. Apa yang diusahakan Bu Ratna yang kemarin itu adalah pimpinan saya, itu memang benar-benar support Pak. Beberapa langkah, beberapa proses sudah dilalui. Itu sudah luar biasa sekali. Jadi memang prosesnya itu sangat panjang Pak, sangat panjang. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi memang harus berhati-hati Pak. Cuman yakin saja ini tetap berproses. Dari kami, dari Bu Ratna tadi sudah menyampaikan langkah-langkahnya yang sudah banyak sekali menyita waktu dan pikiran untuk yang kita sebut solusi ini. Cuman memang waktu yang menjawab Pak Joko, kawan-kawan semua. Ya. Dari kami sejalur dengan apa yang diinginkan perangkat desa. Karena dengan adanya itu akan tertib administrasi. Tidak ada lagi aduan-aduan ke kami tentang pemberhentian. Tidak ada lagi siltap yang hanya 400.000. Nah itu sama-sama kita support sebagai kata solusi. Cuman sudah diterangkan tadi oleh Bu Ratna dari awal menginisiasi dari subdit, dari seksi ke subdit, ke direktorat jenderal sudah langkah-langkahnya. Nah cuman kita sama-sama berdoa Pak Joko. Saya pun begitu. Siap. Saya berdoa semoga yang kita katakan solusi ini benar-benar terwujud. Amin. Nah, tadi sudah Bu Ratna terangkan prosesnya, sudah ke Biro Hukum, sudah ke meja Pak Menteri. Kalau ada disposisi saja, arahan langsung kerjakan, barangkali tidak ada lagi kita rapat seperti ini, tantangan dan hambatan. Langsung. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pribadi mewakili direktorat memohonkan kesabaran dan doa. Karena bukan kita tidak bergerak, kita sudah bergerak, kawan-kawan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Cuman permasalahannya posisinya itu yang dijelaskan Bu Ratna tadi.
Mudah-mudahan kami dari awal support untuk itu. Apa perintah pimpinan, apa arahan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini, kami akan siap melaksanakannya, Pak Joko, kawan-kawan semua. Ya. Demikian Pak Joko, Pak Moderator silakan. Ya, terima kasih Pak Satria. Mungkin Pak. Mohon izin Mas Arif sebentar. Monggo, Ya. monggo. Mas Bawon. Bu Ratna, Pak Satria, kalau boleh saya mengasumsikan, masakan itu sudah selesai ya? Sudah disajikan Pak Mendagri, tinggal Pak Mendagri memberikan arahan. Kurang lebihnya begitu ya Pak Satria? Silakan Bu Ratna jawab. Ya. Apa Bu Resti ya? Ya, baik Pak Sarjoko, pada Siap. saat awal Pak Dirjen kami yang baru, Pak Yusarto, Ya. menjadi Dirjen, memang kami diperintahkan untuk menyampaikan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan nomor induk pemerintahan desa. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, langkah-langkahnya sebetulnya kan panjang, Pak. Namun kemarin itu agak melalui langkah-langkah itu, jadi kami menyiapkan surat yang ditujukan kepada Pak Mendagri. Namun demikian tentu saja harus melalui staf khusus Menteri Dalam Negeri. Nah, itu kalau nggak salah bulan apa ini, Mbak Presilia Hat yang ingat itu bulan apa, kami sudah sampaikan. Namun demikian hingga saat ini memang belum ada arahan dari ya, paham Ibu. Ya. Menteri. Bu Presilia, mungkin kalau tergabung, Ai bisa disampaikan. Waktu itu kita sudah membuat surat ya ke Pak Mendagri. Siap Ibu, kita sudah bersurat pada saat itu bulan Februari awal tahun 2021 Ibu, namun demikian belum ada tanggapan dari PRI. Cuman di lain daripada itu kita juga tetap melakukan upaya, jadi kalau terus melakukan pembahasan Ibu. Mungkin saya boleh menjelaskan sedikit ya Bu ya terkait urgensitas tadi sedikit. Silakan. Terkait Mendagri itu juga memang tidak harus ada peraturan yang lebih tinggi yang untuk mengamanatkan terbitnya Permendagri tentang NIPD. Urgensitas lain selain daripada amanatan dari aturan yang lebih tinggi, inventarisasi agar kedepannya itu tidak menjadi permasalahan. Ratna tadi di awal bahwa tujuan dari Permendagri ini adalah administrasi, sehingga adanya sinkronisasi data perangkat desa dan kepala desa dari mulai tingkat pusat sampai dengan pemerintah desa. Nah, itu juga menyangkut terkait dengan gaji negara yang diberikan, gaji yang diberikan oleh negara kepada perangkat desa, sehingga kita mempunyai data konkret perangkat desa dan kepala desa itu sendiri. Nah, itu lebih kepada tujuan daripada Permendagri itu sendiri. Selain itu juga sangat banyak ya Bu ya Ratna terkait inventarisasi permasalahan urgensitas selain daripada peraturan yang lebih tinggi. Cuman mungkin tidak disebutkan dalam forum ini karena masih banyak perlu dilakukan pembahasan. Mungkin itu Bu Ratna yang dapat saya sampaikan. Baik. Ya, terima kasih Mbak Ai atas informasi tambahannya. Kurang lebih seperti itu Pak Sarjoko dan Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam webinar pada malam hari ini, bahwasanya memang ada beberapa kendala yang kita hadapi. Namun demikian kita masih tetap terus untuk berusaha supaya nomor induk ini segera terbit. Baik. Izin Bu menambahkan Bu. Ya. Izin Pak Joko. Siap, monggo Pak Satria. Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan perangkat. Jadi
dalam rapat ini sudah ada sedikit titik terang dalam hal informasi. Cuman saya kalau boleh bersaran, Pak Joko dan kawan-kawan, Iya. karena ini kan pekerjaan menunggu itu kan pekerjaan yang paling tidak Paling mengenakan. tidak enak. Betul ya Pak Joko ya? Betul. Iya. Tapi kalau kita menunggu dengan diiringi dengan suatu pekerjaan yang positif, barangkali rasa menunggu itu tidak terasa, Pak Joko. Maksud saya begini, tadi informasi Pak Joko bahwa kawan-kawan perangkat di Sumatera Selatan atau di mana di kabupaten lain itu sudah menerbitkan peraturan bupati tentang nomor induk perangkat desa. Iya, betul. Jadi masukan saya buat rekan-rekan nih, dalam hal ini kan proses berjalan terus dalam penerbitan itu, ya kan? Kita tidak bisa memberikan limit waktu, apakah sebulan kah, 6 bulan kah, 1 tahun kah, 2 tahun kah, ataupun 3 tahun, ataupun 10 tahun kah. Betul ya Pak Joko ya? Betul, Ini Pak. sulit diprediksi. Cuman yang lebih pasti Pak, kalau saran saya sama kawan-kawan, PPDI komunikasikan dengan pemerintah kabupaten yang belum ada nomor induknya. Itu sesuai arahan Pak Direktur yang disampaikan Bu Ratna tadi, dipersilahkan karena itu tidak ada larangan. Artinya begini Pak, sebagai warming up, pemanasan. Jadi Permendagri nanti itu terbit, itu data sudah valid, tidak mencari data baru lagi. Jadi intinya seperti itu Pak. Jadi dalam hal ini saya memberikan sedikit masukan buat kawan-kawan PPDI untuk mengambil langkah-langkah seperti itu. Dalam hal menunggu ataupun menanti Permendagri yang belum ada limit waktunya akan terbit. Demikian Pak, Bu, tambahan. Baik. Ya, terima kasih Pak Satria untuk Mas Arif. pencerahannya, Bu Ratna juga Ibu Preselia. Atau mungkin kita buka masukan dari beberapa rekan, Mas Joko. Mumpung waktu masih juga Boleh, silakan. belum terlalu malam, jadi nanti kita batasi karena ini rekan-rekan, kemarin sudah kita sepakati bersama bahwa masukan itu sudah dirangkum oleh Pak Sekjen. Khusus untuk malam ini kita batasi 3 saja ya Mas Joko, nggih? Jadi biar tidak terlalu malam Boleh. untuk acara ini. Jawa Tengah, Mas Arif. Jawa Tengah. Ya, siap Mas Arif. Bengkulu. Lombok Timur, Oke. Mas Arif. Kita sudah ada nama. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Musito untuk kesempatan pertama. Silakan dari Bengkulu Pak Ibnu Majah, Ketua Provinsi PPDI Bengkulu. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menyimak dari paparan Ibu Ratna, Pak Satria, dan juga Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang disampaikan tadi. Ini sangat urgensi, Bu. Kalau kata Pak Satria tadi dengan Ibu Ratna, itu buat untuk kabupaten. Itu salah satu contoh yang ada di Bengkulu, itu Kabupaten Kaur. Kabupaten Kaur itu sudah membuat NIPD. Itu perbubnya sudah juga keluar. Akan tetapi setelah melakukan 103 pemilihan kepala desa, maka NIPD itu tidak kuat dari kabupatennya. Maka sampai saat ini itu terjadi lebih kurang 200 pemecatan, Bu. Itu Bu Ratna sudah saya kirim surat ke Kemendagri, itu bulan 5 yang lalu, itu melalui Ibu Resti juga, itu sudah terjadi pemecatan lebih dari 200 orang. Nah, sekarang itu sudah ada di PTUN itu sekitar 100 orang, 100 parades. Bahkan dalam hal ini, itu tidak ada ininya itu kekuatannya NIPD itu untuk meminimalisir supaya
tidak ada pemecatan yang ada di kabupaten masing-masing. Oleh sebab itu, kami dari Provinsi Bengkulu, kalau masalah NIPD secara nasional atau NIPD ini, itu urgensinya sangat kuat, dikarenakan kalau nanti regulasinya secara nasional, maka pemecatan itu akan berkurang dikarenakan data-data perangkat desa itu ada di Kemendagri. Untuk memecat itu kan ada sangat sekali gitu. Dan juga halo? Ya. Oh. Nah, Ya, Pak Ibnu, silakan. Dan juga urgensinya juga, Bu. Dengan adanya belum adanya NIPD yang kami sekarang ini, status kami itu tidak jelas gitu. Status kami di desa itu apa itu pegawai pemerintah atau yang lain, dan juga benar tadi pakaian kami itu tidak jelas juga, dan juga pakai apa sudah itu kami ini hari apa itu tidak jelas juga gitu. Oleh sebab itu dengan ada diskusi malam ini atau rakor malam ini, kami dari Provinsi Bengkulu sangat berharap NIPD ini secepatnya regulasinya diterbitkan. Karena regulasi ini di Bengkulu, Ibu, udah hampir sekitar 700-an orang, Bu, udah diberhentikan sampai pada hari ini. Yang terbaru itu Kabupaten Kaur, itu terjadi pemecatan NIPD daerah itu, NIPD yang diterbitkan oleh Bupati. Itu tidak ada suatu kekuatan kalau kami lihat di Bengkulu, kapan Pak Kepala Desa memberhentikan, tetap diberhentikan juga. Bahkan pemberhentian di Kaur itu, Bu, sebagaimana surat kami sudah ke Kemendagri, tidak ada rekomendasi camat, tapi diakui oleh pemerintah setempat. Tidak ada rekomendasi camat untuk menghentikan itu. Akan tetapi gaji tetap diterima, tetap berjalan juga untuk pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa itu, Bu. Nah, kalau secara nasional nanti sudah paling tidak data-data perangkat desa itu ada di kali gitu. Itu kami dari Provinsi Bengkulu. Harapan kami juga Ibu Ratna, surat kami dari Provinsi Bengkulu di 5 kabupaten tersebut. Itu ada 5 kabupaten pemecatan sepihak, non prosedural, tidak ada rekomendasi camat dan lain-lain. Terima kasih dari Bengkulu. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum nanti kita berikan kepada Bu Ratna, kita berikan waktu dulu untuk 2 rekan yang lain. Salah satunya Mas Rofik, Jawa Tengah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satria, Bu Ratna, Mbak Ai, dan Pak Sekjen, serta rekan-rekan PPDI se-Indonesia. Kami dari Sekretaris PPDI Provinsi Jawa Tengah menyampaikan berkaitan dengan tadi yang disarankan oleh Pak Satria untuk PPDI mencari solusi mendekat kepada pemerintah daerah untuk bisa menginisiasi menerbitkan peraturan Bupati tentang nomor induk aparatur pemerintah desa. Kami di Jawa Tengah sudah mencoba komunikasi dengan beberapa kabupaten bahwa kebanyakan kalau di Jawa Tengah itu tanpa ada payung hukum menerbitkan regulasi terkait dengan peraturan Bupati tentang NIAPD. Contohnya di Kabupaten Wonosobo, di Kabupaten Pati, di Kabupaten Banjarnegara, Brebes, dan lain sebagainya sudah coba kita komunikasi dengan ketua-ketua kabupaten, tapi jawaban pemerintah daerah, jawabannya adalah sama, yaitu menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu kami berharap kepada pihak pengurus pusat PPDI maupun dari pihak Dirjen Kementerian Dalam Negeri
dalam hal ini Bu Ratna dan rekan-rekan yang lain di Dirjen maupun di Direktur kami untuk bagaimana secepatnya agar regulasi tentang NIAPD ini segera diterbitkan untuk dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau pemberhentian perangkat desa di Jawa Tengah tidak seperti di luar Jawa, untuk jumlahnya tidak sebanyak di luar Jawa. Sementara ini kemungkinan karena Jawa Tengah mungkin istilahnya pemahaman kepala desanya sudah lebih maju daripada teman-teman di luar Jawa. Barangkali itu tambahan dari kami, sehingga sekali lagi kami sudah coba komunikasi dengan beberapa kabupaten, tetap menunggu adanya regulasi dari tingkat atasnya sebagai konsideran penerbitan peraturan Bupati. Terima kasih Bu Ratna, Pak Satria, Mbak Ai, Pak Sekjen, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mas Arif, Lombok Timur. Ya, Lombok Timur silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekjen, kemudian Bu Ratna, Mas Satria, dan rekan-rekan pengurus kabupaten yang hadir malam hari ini. Pertama, kami dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ingin mengucapkan ucapan terima kasih atas upaya yang telah dilaksanakan oleh Kemendagri dalam menerbitkan NIAPD ini. Dan mudah-mudahan tentunya proses tetap jalan dan selalu dimudahkan. Saya mewakili teman-teman 3.000 lebih perangkat desa di Kabupaten Lombok Timur menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Kemendagri untuk tetap berproses sehingga terbitnya nomor induk pemerintah desa ini. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Satria, kami disuruh untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Tentunya di sini saya menyampaikan pemerintah daerah tentu masing-masing provinsi seluruh Indonesia berbeda-beda. Khususnya kami di Kabupaten Lombok Timur, kalau kami berkomunikasi ke pemerintah daerah, tentunya ada dua kekuatan di situ. Sementara di sini ada forum komunikasi kepala desa yang selama ini setiap langkah-langkah yang kami lakukan demi amannya pemerintah desa jauh dari pemberhentian semena-mena di luar mekanisme ketentuan yang ada, itu kami selalu dijegal. Kenapa? Karena kepala desa ingin tetap menggunakan wewenangnya tanpa ada mekanisme untuk pemberhentian, manakala kita tidak mendukung kebijakannya, makanya kita jadi korban. Nah, itu adalah salah satu kendala yang kami hadapi. Jadi mohon mungkin kita sesederhana itu saja, Bu Ratna, terkait dengan urgensi tadi, tentang tidak ada peraturan di atasnya yang mengatur tentang nomor induk pemerintah desa ini sudah disampaikan tadi, sudah dijawab juga. Kalau kami memandangnya dari Kabupaten Lombok Timur memandang sederhana saja. Ini kaitannya dengan pengawasan. Seperti tadi beberapa kali Kemendagri sudah menerbitkan surat pengawasan dan pembinaan. Ini akan tentu tertib administrasi. Jadi mungkin dengan itu proses dari terbitnya Permendagri tentang nomor induk perangkat desa ini bisa lebih mudah. Jadi terakhir saya ingin sampaikan sekali lagi, kami dari Kabupaten Lombok Timur 3.000 lebih perangkat desa mendukung penuh kepada Ibu Ratna dan kawan-kawan untuk tetap berproses, yakin semuanya akan bisa. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 masukan usulan dari Bengkulu, Jawa Tengah, dan dari Lombok Timur. Mungkin yang sedikit urgent ini ada yang di daerah luar Jawa, Ibu Ratna. Jadi mereka sangat berharap, artinya ada satu solusi jangka pendek bagaimana nasib mereka ini segera terselamatkan. Mungkin Ibu Ratna ada satu respon, silahkan waktunya. Baik,
Baik, terima kasih banyak atas respon yang diberikan oleh teman-teman. Banyak pertanyaan juga, permasalahan yang disampaikan. Yang pertama kepada Pak Ibnu Majah ya dari Bengkulu. Pak Ibnu Majah ini menyampaikan bahwa di Bengkulu ini ada beberapa pemberhentian perangkat desa. Ini ada 200 pemberhentian perangkat desa karena adanya kepala desa baru, yaitu 103 kepala desa baru, dan kasus sudah bergulir di PT UN. Ini ada 100 kasus. Untuk Pak Ibnu Majah, ini kami sudah menjawab surat yang disampaikan oleh PPDI. Ini kami membalas surat tersebut untuk Gubernur Bengkulu. Surat tertanggal 28 Juni tahun 2021 dan ini khususnya disampaikan kepada Kabupaten Kaur, Lebong, Bengkulu Utara, Kepahyang, dan Rejang Lebong. Kalau nggak salah ini ya, 5 kabupaten yang bermasalah terkait dengan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan regulasi. Di dalam surat tersebut kepada Gubernur Bengkulu, kami meminta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dan juga klarifikasi terkait dengan hal tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa dengan adanya kepala desa baru, ini memang trennya kalau kepala desa baru pasti perangkat desanya diberhentikan begitu. Nah, untuk itu mungkin ini sekaligus juga menjawab dari Pak dari Lombok Timur bahwa kepala desa baru ini memang seharusnya itu diberikan pembekalan dulu, pemahaman terkait dengan tugas, wewenang, hak, kemudian larangan dari kepala desa, sehingga mereka nantinya memahami tugas dan wewenangnya dan tidak melakukan pemberhentian perangkat desa yang sewenang-wenang ya, tidak sesuai dengan regulasi. Ini sebetulnya sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan pembekalan kepada kepala desa terkait hal tersebut. Kalau untuk Provinsi Jawa Tengah ini tadi disampaikan bahwa pemberhentian tidak terlalu banyak seperti di luar Jawa karena kepala desa sudah lebih memahami tugas, wewenang, dan haknya. Nah, ini nanti mungkin kami juga akan mendorong teman-teman PMD, kabupaten, kota, utamanya yang di luar Jawa mungkin ya, untuk secara intens melakukan pembekalan baik kepada calon kepala desa sehingga mereka memahami tugas, wewenang, dan haknya. Kemudian yang disampaikan Pak Rofik Jawa Tengah bahwa ini provinsi atau kabupaten di Jawa Tengah ini tidak berani menerbitkan jika tidak ada payung hukum di atasnya, dan harapannya agar segera terbit. Ini juga sesuai dengan harapan kita bersama, Pak Rofik dari Jawa Tengah. Kami juga artinya tidak tinggal diam, kami juga berupaya untuk nomor induk pemerintah desa ini segera terbit.
sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa kita juga saat ini sedang menyusun kembali rancangan dengan artinya menyempurnakan dari masukan-masukan dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan kita bahas kembali. Kemudian yang berikut mungkin kalau dari Lombok Timur ya. Lombok Timur ini terima kasih atas masukannya Bapak. Ini fungsi dari pembinaan dan pengawasan ini memang erat sekali ya kaitannya dengan kami. Memang nanti insya Allah nanti kita ramu, kita formulasikan kembali rancangan Permendagri yang sudah kita susun. Mudah-mudahan harapan kita bersama ya, mudah-mudahan bisa segera terbit. Mungkin itu dulu respon dari kami, tanggapan dari kami, Pak Arief. Ya, satu lagi Bu Ratna, ini ada satu. Mas Arief boleh berpendapat Mas? Ya, bentar. Halo Mas bentar tahan dulu. Yang lain, ada satu kasus yang menarik. Mungkin Pak Suprayitno dari Kalimantan Tengah bisa menceritakan modus-modus baru kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya. Silakan Pak Prayitno, Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ratna dan Bapak Sekjen. Tadi sudah disampaikan begitu banyak dari rekan-rekan, terutama dari Pak Sekjen PPDI. Intinya dari kami, Bapak Ibu, di Kalimantan Tengah untuk pemecatan perangkat desa memang kurang. Tetapi dalam hal ini, kepala desa begitu pandainya, Bu. Dalam artian begini, beliau tidak memecat, tetapi dia memindahkan jabatan itu, misalnya sekdes, itu dirotasi menjadi perangkat desa, yaitu kaurkasi atau bahkan ke kadus. Jadi dengan sendirinya sekretaris desa itu tidak betah, Bu. Awalnya beliau jabatannya termasuk di sekretariat itu adalah pimpinan sekretariat yang tertinggi. Akhirnya mereka dipindahkan ke bawahan, misalnya ke kadus atau ke kaurkasi. Nah, itu akhirnya dia tidak betah. Akhirnya dengan sendirinya dia membuat surat pernyataan untuk pengunduran diri. Nah, hal-hal seperti itu, Bapak Ibu semuanya, itu menjadi catatan bagi kita semua, kami sebagai perangkat desa, karena terus terang Ibu, kami di luar Jawa itu tidak ada tanah bengkok, yang ada adalah tanah bengkok. Jadi kami selalu meluruskan tanah-tanah itu biar akan menjadi lurus. Contohnya itu kenapa kami sampaikan, Bu. Kami di saat ini, terutama di Kalimantan Tengah, itu menghadapi beberapa klamer permasalahan tanah. Makanya kami selalu pekerjaan yang berat di perangkat desa di Kalimantan Tengah itu adalah menyelesaikan permasalahan tanah yang di situ rata-rata di Kalimantan Tengah mayoritas penduduknya adalah transmigrasi, Bu. Jadi kami di Kabupaten Kota Waringin Barat yang kebetulan di Kota Pangkalan Bun itu penduduk transmigrasi itu lebih dari 60%. Jadi penduduk Jawa semua. Yang lainnya adalah campur sekitar 20% dan sisanya adalah penduduk lokal. Jadi kenapa kami sampaikan, kami di Kalimantan, khususnya di Pulau Kalimantan Tengah, itu tidak ada tanah bengkok. Adanya tanah bengkok yang selalu kami luruskan. Jadi harapan kami, Ibu dan Pak Satria, untuk terkait dengan NIP atau nomor induk
pemerintah desa, kami mohon untuk regulasinya itu segera untuk diterbitkan. Karena tadi benar apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan DPMD itu tidak berani untuk menerbitkan surat keputusan tentang NIPD karena regulasi di atasnya itu tidak ada. Ya mungkin itu dari kami mohon maaf apabila ada kata tutur kami kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen boleh berpendapat? Mas Arief, silakan ditanggapi. Oke, kita kasih kesempatan satu lagi. Pak Musleh dari PPD Tuban, silahkan waktunya. Halo. Silakan Mas Musleh. Halo. Terima kasih. Semuanya Pak Sekjen, Bu Ratna, dan Pak Satria. Tentunya di sini kami ingin menyampaikan dari Tuban, Jawa Timur, bahwa Tuban, alhamdulillah, untuk NI APD sudah clear di tingkat kabupaten. Dan itu termasuk bagian mengawali, sudah hampir 1 tahun yang lalu. Perlu di sini saya sampaikan bahwa itu kalau tidak dikoordinir langsung dari Kemendagri, memang masing-masing kabupaten itu kebijakannya berbeda. Dan ada yang mungkin bisa mengakomodir secara keseluruhan dan itu bisa segera untuk mempres kepada desa-desa untuk mengumpulkan data-data perangkat desa. Namun di sini perlu saya sampaikan, Pak Satria dan juga Pak Bu Ratna, seperti disampaikan Pak Prayitno tadi, itu kan memang secara umum kondusif tentang masalah APD. Akan tetapi untuk masalah pemecatan juga alhamdulillah kita kondusif sekali di Tuban. Namun untuk pergeseran jabatan itu sering terjadi juga di Tuban. Baru-baru ini Sekdes ada yang digeser jadi kadus, Pak. Sehingga sangat tidak profesional kalau itu dilakukan, sehingga kurang adanya aturan yang sangat konkret untuk mengatur hal itu. Sedikit ada rasa kesemena-menaan dari kepala desanya. Yang selanjutnya adalah selain NIAPD, Pak Sekjen, Pak Satria dan juga Bu Ratna, untuk yang di Tuban dan umumnya di Jawa Timur, tentang masalah, kami usulkan tentang masalah keabsahan daripada bengkok seperti yang disampaikan Pak Suprayitno tadi. Bengkok itu alangkah indahnya kalau selama ini sebagai tunjangan, tambahan tunjangan dari perangkat desa itu bisa diatur di PP-nya. Atau mungkin lebih tinggi, tidak hanya perda perbudakan. Terima kasih Pak Sarjoko, Pak Arief, dan juga Bu Ratna. Demikian dari Tuban, terima kasih. Mas Arief, mohon izin berpendapat. Mas Arief, mohon maaf, sebentar. Topik hari ini adalah nomor induk aparat pemerintah desa. Betul. Memang harus kita sadari bahwa persoalan perangkat desa itu luar biasa banyaknya. Tetapi kita urai dari satu persatu. Kalau teman-teman berpendapat, kemudian mengemukakan kait dengan persoalan di masing-masing daerah, satu hari satu malam tidak akan pernah selesai. Yang kita minta agar nomor induk aparatur pemerintah desa itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Satria, mari bersama-sama mencari kata solusi itu. Terima kasih Mas Arief. Ya, Mas Mas Arief boleh berpendapat, Mas. Terima kasih telah diingatkan. Mohon maaf untuk usulan dari rekan-rekan yang lain karena sudah kita sepakati. NIPD juga, Mas. Terkait dengan karena sudah kita sepakati teman-teman bahwa usulan nanti
yang belum tersampaikan hari ini akan dirangkum melalui ketua provinsi dan kabupaten secara berjenjang. Jadi untuk menghemat waktu seperti rencana semula bahwa acara kita 2 langsung menit, Mas. 2 menit, Mas. 2 menit, Mas Arif. 2 menit. Saya ingin ngomong dengan Bu Ratna. Oke. Bentar. Oke. Maaf Ibu Ratna ya, ini sedikit. Oke, silakan Desa Kelahiran. Waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, Pak Satria, Mujito, Pak Sarjoko yang saya hormati. Ya. Serta Sekjen Provinsi yang saya hormati pula. Tadi Bu Ratna mengatakan bahwa tidak ada urgensi penerbitan NIPD karena tidak ada cantolan undang-undang yang mengatur. Saya berpendapat, Bu, ini hanya masukan saja dan pendapat saya, terkait dengan undang-undang yang mengatur di Undang-Undang Dasar 1945, sumber dari segala sumber hukum kita mengatakan bahwa tadi Pak Sekjen Pusat kurang lengkap menyampaikan di pasal 28D, Pak. Di pasal 28D, amandemen kedua, ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mungkin cantolannya itu, Bu Ratna. Karena setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil, Bu. Kami selama ini perangkat desa, saya berasumsi sendiri, Bu. Kami bekerja 24 jam, Bu. Tidak seperti ASN ataupun ASN ataupun guru-guru yang atau pejabat-pejabat fungsional seperti guru, Bu, yang hanya bekerja sampai jam 2. Kami 24 jam, Bu. Apalagi ini ada penerapan PPKM mikro darurat, yang mana kami harus bekerja full. Itu, Bu, cantolan hukum. Dan yang kedua, kami terkait dengan undang-undang, kami punya undang-undang sendiri loh, Bu, yang mengatur tentang desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Itu juga sebagai cantolan hukum, Bu, bisa. Sepakat, Bu? Apa mboten, Bu? Lah, terkait dengan rancangan Permendagri yang Ibu sampaikan, Bu. Yang pertama tentang penerbitan NIPD. Semua sepakat sebagai perangkat desa memandang itu sebagai urgensi. Baik pengurus pusat maupun pengurus kabupaten maupun pengurus memandang bahwa itu urgensi, Bu. Yang kedua tadi panjenengan menyampaikan juga bahwa di dalam rancangan Permendagri tersebut ada sistem informasi desa, Bu, yang terintegrasi mungkin dengan satu aplikasi karena ini sudah kecanggihan teknologi, kita tidak sudah terkait dengan sistem informasi desa. Yang ketiga terkait dengan kartu identitas. Itu juga sangat perlu, Bu. Sehingga sungguh mulia rancangan Permendagri ini manakala secepatnya diselesaikan, Bu. Itu harapan kami, Bu. Yang kedua terkait dengan Pak Satria, Pak. Kami memang dalam hal ini PPDI bisa, Pak, bisa berkomunikasi dengan Pak Bupati. Namun demikian, biasanya Pak Bupati menaikkan cantolan hukum. Cantolan. Yang sudah diulas, mohon tidak diulas lagi. Karena tadi jenengan minta 2 menit. Biar enak ya. Nggih, Pak, ini sebentar, Pak. Maksudnya tidak ada cantolan hukumnya, Bu, di atasnya, yaitu Permendagri. Mungkin kalau seandainya rancangan Permendagri tersebut segera ditetapkan dan diundangkan, kami siap, Bu. Nah, kami siap menghadap Pak Bupati untuk segera menerbitkan yang namanya NIPD. Karena bagaimanapun PPDI memandang NIPD adalah urgensi yang harus kami perjuangkan. Terima kasih. Tidak lebih dari 2 menit, Pak Sekjen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah beberapa masukan mungkin
di bagian terakhir kita bisa closing statement sekaligus menanggapi ya Mas Joko. Pak juga sudah bergabung lagi Pak Mujito dengan senyum yang ceria. Mungkin closing statement bisa dimulai dari Bu Ratna, kemudian Pak Satria. Waktu dan tempat silahkan, kami persilahkan. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Arief. Sebetulnya kami akan menanggapi sedikit ya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Suk tadi terkait dengan mutasi perangkat dan juga yang disampaikan dari Tuban tadi ya. Sedikit saja sih. Ya. Begini, mutasi perangkat desa ini tidak diatur secara rinci Pak di regulasi kita, hanya jika terjadi kekosongan jabatan perangkat, maka dilakukan mutasi jabatan antar perangkat di lingkungan pemerintahan desa. Kemudian juga kalau di pasal 7 ayat 4 Permen 67 itu ada apabila ada kekosongan perangkat desa ada penjaringan dan penyaringan. Jadi pada dasarnya mutasi itu adalah hak setiap pimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam memutasi perangkat, maka ini harus diatur lebih lanjut di dalam regulasi di daerah. Ini pengaturannya mungkin antara lain bahwa proses mutasi yang berkenaan dengan tipikal jabatan seperti sekdes tadi ya. Sekdes ini kan jabatan yang paling strategis sehingga harus dijabat oleh perangkat yang paling cakap, berpengalaman dan penuh dedikasi. Kemudian mutasi yang sifatnya demosi dari sekdes ke kaur atau kaur ke kasih ini harus benar-benar berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan, dalam hal ini mungkin kepala desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi sosial budaya di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Ini terkait dengan mutasi perangkat. Kemudian yang kalau dari Tuban ini terkait dengan tanah bengkok ya, tanah bengkok itu sebetulnya di dalam PP 11 tahun 2019 itu terkait siltap itu sudah ada Pak di situ ya, diatur ya bahwa selain menerima siltap juga menerima tunjangan bisa berupa hasil dari tanah bengkok. Ini bagi daerah yang memiliki tanah bengkok. Tapi tadi ada dari mana tadi ya yang tidak ada tanah bengkok, tapi tanahnya bengkok bukan bengkok. Kalimantan Tengah Bu, Kalimantan Tengah. Harus diluruskan Pak ya tanahnya. Baik, itu semua sudah diatur Bapak sebetulnya di dalam regulasi ya di PP 11 tahun 2019. Baik, kemudian tadi dari Desa Kelareyan Pak Sekdes ini ya menyampaikan terkait dengan cantolan hukum yang nanti akan kita ramu kembali. Bapak sudah menyampaikan usulan atau saran untuk cantolan hukum yang lebih tinggi. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi kami diminta untuk closing statement. Ya, closing statement oleh Pak Arief. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya merasa bangga, kemudian juga sangat berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian telah mengundang kami untuk berdiskusi secara langsung kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan kami formulasikan kembali apa saran dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan
Jangan khawatir Bapak dan Ibu, kami tidak tinggal diam, artinya rancangan ini tetap terus berjalan, walaupun memang seperti yang kami sampaikan tadi ada beberapa tantangan, hambatan, itu sudah biasa. Kami akan terus berjuang, menyuarakan juga pendapat, saran dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan saja ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sesuai harapan kita bersama, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas saran dan masukan. Ya, Ibu Ratna. Arif, ya. Terima kasih sekali untuk waktunya, Ibu Ratna. Selanjutnya Pak Satria, mungkin ada sedikit closing statement yang bisa menjadi penyemangat untuk rekan-rekan yang bergabung pada malam ini. Silakan Pak Satria. Untuk audionya belum terdengar Pak Satria. Oh iya. Ya. Terima kasih Silakan. Pak Moderator. Tadi saya baca namanya Pak Arif Gunawan ya Pak. Siap. Kita satu marga ini Pak Satria, sama-sama Gunawan ini. Satu marga Pak. Cuma saya nasib Gunawan Pak Arif. Iya, cuma nasib yang membedakan kita. Terima kasih. Tadi saya lihat juga Pak Ketua PPDI, Pak Marjito hadir. Salam hormat Pak Mujito. Baik, saya diberikan waktu untuk sedikit memberikan closing statement. Yang pertama, saya bersyukur saya dapat diundang di sini tetap berlangsung dengan kawan-kawan membahas NIPD. Jadi intinya yang harus kita lakukan bersama-sama saat ini adalah doa. Karena dari pelaku, dari usulan, saya inisiasi untuk menertibkan administrasi, tapi sudah dijelaskan Bu Rat dari awal bahwa itu proses. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, itu memang sedang berproses. Kami hanya bantu dukungan doa. Mudah-mudahan pimpinan negeri ini terketuk untuk memikirkan kawan-kawan perangkat desa, sehingga ada perintah dan arahan itu dilanjutkan. Itu saja closing statement saya. Mudah-mudahan kita saling doa, saling silaturahmi, dan saling support. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih Pak Satria Gunawan, Ibu Ratna. Mungkin ada beberapa menit untuk Pak Mujito, masih ada sekitar 5 menit waktu kita berikan kepada Pak Mujito selaku Ketua Umum. Silakan Pak Mujito. Terima kasih, selamat malam kepada semuanya yang hadir, kepada khususon Pak Satria, Bu Ratna, ya, Pak, yang hari ini udah berkenan hadir. Saya mohon maaf sekali, saya mohon maaf. Saya yang mengundang, tapi saya tidak konsisten untuk selalu ikut karena ada permasalahan desa yang saya harus turun sendiri. Jadi saya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf sekali Pak Satria, Bu Ratna, memang kondisi teman-teman perangkat desa seperti itu. Saya sangat mohon maaf dari jam 7 sampai malam hari ini jam setengah 10. Ibu Ratna sama Pak Satria masih bersemangat untuk ikut dalam pembicaraan kita. Saya mohon maaf, itulah kondisi dari teman-teman perangkat desa yang tergabung dalam PPDI. Prinsip PPDI siap mendoakan dan bahkan doanya itu nanti akan kami wujudkan. Amin, amin.
Iya. Amin, Jadi, amin. kami Amin. semuanya yang hadir, nggih, itu Mas Tuban, nggih. Jadi saya nanti akan saya ajak berdoa bersama, baik doa secara materi maupun yang lain, yang intinya kita selalu siap. Pak Satria, Bu Ratna, saya terima kasih, saya mohon maaf, karena ini closing statement, saya tidak akan memberikan yang terlalu panjang, saya tidak bisa mengikuti proses alur yang tadi disampaikan, yang sangat itu menjemukan kepada Bu Ratna maupun Pak Satria. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf sekali, Bu Ratna, Pak Satria berkenan untuk ikut dalam acara Zoom meeting yang kita selenggarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 3 menit, Mas Joko, silakan. Baik, terima kasih Mas Arief, Bu Ratna, Pak Satria, Lesti, dan lain-lain dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Saya mengutip kata-kata Pak Satria, solusi, dan malam ini solusinya sudah kita dapatkan. Insya Allah sama-sama kita tindak lanjuti. Yang kedua, masakan sudah disajikan oleh dapurnya Kementerian Dalam Negeri yang terkhusus membidangi pemerintahan desa, yaitu Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Artinya bahwa regulasi sudah disiapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dalam hal ini Bu Ratna dan teman-teman. Tinggal masakan itu dicicipi oleh Pak Mendagri, enak kemudian dirapi atau dinikmati. Dengan demikian teman-teman, solusinya sudah jelas. Mari kita berdoa bersama, kemudian disertai dengan usaha. Demikian statement saya terhadap pertemuan pada malam hari. Kata solusi yang disampaikan oleh Pak Satria, mari teman-teman perangkat desa tergabung dalam PPDI, kita wujudkan seperti yang tadi juga diamanatkan oleh Pak Ketum. Demikian Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Teringga kami sampaikan kepada yang terhormat Bu Ratna, Ustaz Tim, dan Pak Resti, dan satu lagi sudah live kayaknya. Sama Pak Satria yang telah memberikan pencerahan begitu banyak buat kami. Tentu akan menjadi semangat tersendiri buat kami. Dapat kami sampaikan hingga selesai acara ini tadi, tercatat sekitar 100 orang yang sudah mengikuti acara webinar kali ini, dengan masih banyak yang belum bisa masuk karena ada keterbatasan dari peserta. Untuk itu kami mohon maaf atas kekurangan maupun kalau kelebihan saya pikir tidak ada, karena kami perangkat desa tentu lebih banyak kekurangannya. Dan kami berharap ke depan Bapak Ibu yang dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri tidak bosan-bosan untuk membimbing. Kurang lebihnya mohon demikian yang dapat kami aturkan. Mari kita bersama-sama tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung acara kami tutup. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ratna suratnya. Kami tunggu. Siap.